Dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran anggota DPRD Kabupaten Nganjuk mendengarkan serta menyaksikan sidang tahunan MPR RI, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI dan DPD RI secara virtual dari gedung MPR RI dan DPR RI melalui media televisi dan radio. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah yang mewakili PLT Bupati Nganjuk, pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Nganjuk, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, perwakilan dari Dandim serta Wakapolres yang mewakili Kapolres Kabupaten Nganjuk, staf ahli Bupati Nganjuk serta asisten sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun rangkaian dari acara ini diantaranya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembukaan dengan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2022 oleh Ketua MPR RI. Pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI, pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga negara, kemudian penutup sidang tahunan oleh Ketua DPR RI. Tentang pidato Presiden bahwa negara Indonesia sudah memasuki krisis global yang juga berdampak pada kabupaten. Dampak dari kabupaten meliputi dana transfer yang menurun jauh. Akhirnya banyak kegiatan OPD yang berkurang. Dalam kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk akan bertindak serius dalam pemangkasan kegiatan yang dianggap kurang prioritas terkait untuk meningkatkan SDM legislatif. Pelatihan tetap dilaksanakan tetapi mengurangi volume dari pelatihan tersebut, serta pelatihan ini diharapkan bisa dilakukan di lingkup Kabupaten Nganjuk dengan tujuan efisiensi dan tidak mengurangi substansi, sehingga bisa meningkatkan kualitas kompetensi di semua OPD dan sekretariat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ketua, bisa diceritakan tentang hasil pidato kenegaraan hari ini? Ini tadi laporan Presiden terkait kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Tadi sudah disampaikan mulai lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah dilakukan oleh di pusat maupun kondisi negara saat ini. Bahwa tadi sudah disampaikan ini sudah memasuki krisis secara global, termasuk juga di Indonesia. Ini kan juga berdampak di kabupaten karena dana transfer ini kan juga menurun jauh, sehingga dalam pembahasan kemarin kita anggaran banyak OPD yang kegiatannya otomatis juga berkurang. Tapi dalam kondisi itu kita tetap berharap semua tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dengan memangkas memang kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas, sehingga itu kita benar-benar memprioritaskan kegiatan. Ini salah satu yang berdampak terkait kebijakan yang ada di pusat yang berdampak di daerah. Untuk prioritas pembangunan SDM sendiri di legislatif bagaimana? Salah satunya juga itu, jadi ada pelatihan terkait dengan SDM di semua prodi bahkan. Ini tetap diadakan, cuma volumenya yang berkurang. Dan harapan kami terkait dengan pelatihan itu tidak harus dilakukan di luar Nganjuk untuk efisiensi juga, tapi bisa dilakukan di Kabupaten Nganjuk saja. Sehingga nanti tidak mengurangi substansinya, kualitas kabupaten di semua OPD di sekretariat semua nanti bisa ada peningkatan dengan adanya. Pengaruh pidato kenegaraan itu terhadap pembangunan di daerah seperti apa? Alhamdulillah secara umum tidak signifikan ya. Kita kemarin hanya melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang memang itu secara prioritas kita anggap kurang. Ada pengurangan. Contoh untuk kegiatan perjalanan dinas itu juga banyak yang berkurang, rapat-rapat itu juga banyak yang berkurang. Tapi untuk skala prioritas sesuai dengan misi visi Bupati, jadi infrastruktur kemarin itu masih menjadi prioritas kita. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas itu harus kita kurangi. Sidang ini ditutup oleh Ketua DPR RI serta pembacaan doa. Selanjutnya akan diadakan rapat paripurna tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.